Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang masih tetap setia dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya menghadapi hubungan yang toksik, hubungan yang beracun. Nah, hal ini kerap terjadi karena salah satu di antaranya sebagai pemicu seseorang mengalami stres, depresi, gangguan kecemasan, serangan panik hingga psikosomatik. Salah satu penyebabnya gara-gara dia terjebak dalam hubungan yang toksik. Nah, untuk membahas tentang hubungan yang toksik, saya akan sedikit bercerita tentang fenomena gaslighting. Nah, apa itu gaslighting? Gaslighting adalah diambil dari sebuah kisah film, film jadul yang intinya tentang manipulasi sebuah hubungan yang toksik ya. Jadi di situ dikisahkan seorang suami sebagai pelakunya sedangkan istri sebagai korbannya. Di sana tujuan gaslighting sendiri adalah ingin mengendalikan orang lain. Jadi dia berusaha dengan segala cara bagaimana supaya pasangannya itu menurut, dan akhirnya pasangannya malahan tidak bahagia, tertekan hingga akhirnya depresi. Nah, hal ini juga bisa terjadi dimanapun ya, baik itu di lingkungan keluarga, atau lingkungan rumah tangga, ataupun orang yang masih pacaran, atau di lingkungan persahabatan, bahkan di lingkungan pekerjaan juga bisa terjadi antara atasan dengan bawahan. Nah, bagaimana sih contoh-contoh salah satu masalah korban gaslighting ya? Contohnya, misalnya orang tua sebagai pelakunya, anak sebagai korbannya. Orang tua kadang-kadang dia punya keinginan untuk mengendalikan anaknya agar anak itu nurut secara total mutlak ya. Jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk protes. Nah, salah satu contohnya ketika anak-anak misalnya ingin sekolah di bidang tertentu, jurusan tertentu dilarang. Kamu nggak cocok di bidang ini, harusnya kamu sekolahnya di jurusan ini. Atau misalnya ingin sekolah di tempat yang khusus ya, daerah yang khusus, itu kamu nggak boleh. Di sana kamu pergaulannya mungkin takut-takutnya kamu terbawa arus yang enggak. Di sini aja kamu aman. Nah, hal itu tanpa adanya diskusi tentu saja akan membuat tertekan ya, anak tersebut akan merasa bahwa hidupnya tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga untuk masuk ke ranah yang pribadi ya, ketika ada orang tua yang sebagai pelakunya dalam hal ini, pelaku gaslighting, anak-anaknya pergaulannya dibatasi. Kamu nggak boleh bergaul dengan orang ini. Kamu nggak boleh main misalnya ya. Kamu harus di rumah terus dan lain sebagainya. Nah, tentu saja tanpa dia sadari, korban dari gaslighting itu merasa tertekan, stres, karena ketika dia mau melawan, dia diingatkan, didoktrin bahwa anak itu harus patuh dengan orang tua. Jangan sampai jadi anak durhaka. Anak durhaka itu dosa ya. Kamu harus nurut apapun yang orang tua sampaikan karena ini demi kebaikan kamu sendiri. Nah, ketika anak misalnya dia didoktrin anak yang harus berbakti, harus nurut, nggak boleh durhaka, otomatis meskipun dia sendiri merasa tertekan, dia ingin berontak, tapi dia takut sendiri karena takut dicap sebagai anak yang durhaka. Akhirnya apa? Tanpa dia sadari, lama kelamaan muncul perasaan cemas, dan akhirnya dia mengalami anxiety disorder, kemudian depresi hingga psikosomatik. Nah, itu salah satu contoh mengapa seseorang akhirnya terjebak di dalam zona depresi, anxiety hingga psikosomatik gara-gara korban gaslighting. Dan kemudian itu hanya salah satu contoh ya, tapi ada juga contoh yang lain kebalikannya, seorang anak juga bisa jadi pelakunya. Misalnya seorang anak yang menghabiskan uang orang tuanya buat foya-foya ya, kadang-kadang minta uang, menjual barang-barang berharga milik orang tuanya untuk modal, katanya modal dagang, modal bisnis.
dengan alasan, nah itu kan udah kewajiban orang tua untuk membiayai anak-anaknya, untuk membahagiakan anaknya. Kadang-kadang ketika orang tua menasehati, lah mama mah tenang aja, ayah tenang aja, ini saya akan beres pokoknya. Lagi pula kan udah kewajiban orang tua, anak mau bikin usaha bukannya didukung gitu. Misalnya orang tua diminta untuk menjual tanahnya, bahkan menggadaikan rumahnya ke bank misalnya, sertifikat rumahnya, atau misalnya belum juga apa-apa orang tuanya masih hidup, anak-anaknya udah pada rebutan warisan. Nah, itu salah satu contoh juga orang tuanya yang sebagai korban, anaknya sebagai pelakunya. Kalau dinasehati nggak mau, malahan membalik-balikan pembenaran bahwa itu kan sudah kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya. Nah, itu juga salah satu hubungan yang tidak sehat ya. Nah, dalam hal ini anak sebagai pelakunya. Ada juga kasus antar saudara misalnya dengan masalah uang ya, rebutan uang kakak beradik, kantor adik ke kakak ya. Itu biasanya terjadi karena keinginan untuk mengendalikan orang lain. Biasanya hal ini dilakukan antara pihak yang merasa lebih kuat terhadap pihak yang lemah ya. Misalnya kalau misalnya kakak beradik, yang kuat kakaknya misalnya, uang adiknya dihabiskan, giliran mengadu ke orang tuanya, ya udahlah kalian kan saudara, buat apa juga bertengkar, mengalah aja lah, nanti juga uang bisa dicari. Nah, kadang-kadang akan muncul perasaan kehilangan rasa kepercayaan terhadap keluarga. Karena apa? Tidak merasa diperlakukan dengan adil. Nah, itu juga bisa terjadi di lingkungan keluarga sehingga korbannya merasa tertekan, depresi, putus asa, tidak memiliki perasaan aman di dalam keluarga. Banyak juga kasus-kasus lainnya, kasus pelecehan, kasus bully, kasus pemaksaan di dalam keluarga yang akhirnya korbannya mau merasa tertekan, mau berontak, nanti dianggap sebagai anak durhaka dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal ini juga bisa terjadi di pasangan suami istri ya, bahkan kerap terjadi. Suami mungkin merasa pihak yang paling berkuasa, menentang, mengatur istrinya, gak boleh bergaul dengan orang lain, dengan alasan cemburu buta misalnya. Ataupun melarang-larang istrinya menemui keluarganya, menemui orang tuanya dengan alasan kalau suami nggak mengizinkan, maka kamu sebagai istri yang durhaka. Atau sebaliknya, bisa jadi kalau tadi pelakunya suaminya, pembenarannya bahwa istri harus nurut, harus patuh, kalau nggak patuh dosa dan lain sebagainya. Tapi dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang sewenang-wenang. Itu juga bisa berlaku. Pihak istrinya sebagai pelakunya, suami juga sebagai korbannya. Bisa dibalik-balik ya. Siapa pelakunya bisa dibalik-balik. Bisa juga ada isu perselingkuhan misalnya istrinya. Kalau ditanya, ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak berlaku kasar, kalau kamu perhatian, saya nggak mungkin bermain cinta dengan orang lain. Udah jelas-jelas dia yang salah. Udah jelas-jelas bahwa perselingkuhan itu salah, tapi pembenarannya seolah-olah bahwa dia yang benar, orang lain yang disalahkan, sehingga orang lain merasa tertekan, merasa kok bisa begini, kok kamu yang salah, kok saya yang disalahin. Atau misalnya ada istrinya kabur dari rumah ya, kemudian dia marah-marah kenapa suaminya nggak perhatian. Kadang-kadang ya suaminya merasa tertekan, merasa seolah-olah dia pihak yang bersalah, merasa bahwa sudah kewajiban suami menafkahi istrinya, padahal istrinya yang sendiri salah awalnya. Kabur dari rumah tapi dia memiliki alasan pembenaran. Nah, itu salah satu juga contoh ya, hubungan yang toksik, hubungan yang beracun, sebuah masalah gaslighting ya. Pelakunya biasanya tujuannya ingin mengendalikan orang lain secara total ya. Ya mungkin ini masalah
gangguan juga, gangguan kejiwaan, ingin mengendalikan orang lain tanpa memperhatikan perasaan orang lain ya, bahwa apa yang dia lakukan benar-benar membuat orang lain itu tertekan, stres, dan akhirnya terjebak dengan masalah depresi, anxiety, hingga psikosomatik. Ada juga di lingkungan persahabatan misalnya ya, ada dengan sahabat sudah dipercaya ya, terus kemudian ternyata yang berhubungan dengan masalah uang misalnya, ketika ada hutang piutang dengan teman atau sahabat, ketika ditagih, kamu gimana sih sama sahabat sendiri, masa gitu, masalah segitu aja dibesar-besarkan dan lain sebagainya. Padahal udah jelas ya, sahabat-sahabat masalah apa, hutang piutang, tapi ya harus jelas juga aturannya gimana gitu, misalnya jangan sampai merusak nilai-nilai persahabatan yang sudah dijalin jauh-jauh sebelumnya. Ada juga ya dengan pertemanan, misalnya dengan sahabat, dengan teman saling membuli, saling menghina dengan tujuannya mungkin ingin melecehkan, merendahkan, tapi giliran orang yang menjadi korbannya marah, dia dengan santainya ngomong, gitu aja marah, gitu aja ngambek, gitu aja dibesar-besarkan. Nah, itu salah satu contoh juga gaslighting. Pihak yang merasa lebih kuat ingin mengendalikan orang lain. Ketika orang lain itu berontak, dia mencoba memanipulasi lewat perkataan, lewat tindakan yang seolah-olah bahwa reaksi yang dia lakukan itu berlebihan ya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa itu suatu pelanggaran ya, bahwa itu suatu tindakan kejahatan juga, membuli orang lain, merendahkan orang lain, tapi dia memanipulasi bahwa seolah-olah hal itu wajar dilakukan sebagai seorang teman misalnya. Ada juga fenomena ini terjadi di lingkungan pekerjaan ya, lingkungan kantor, antar karyawan senior dengan junior misalnya, yang juniornya dipaksa-paksa buat overtime ya, buat lembur. Nah, kamu kan karyawan baru, wajar dong gitu. Misalnya yang senior merasa lebih superioritas gitu. Terus kemudian seandainya ingin melawan, ingin berontak, dia merasa nggak nyaman karena takut dengan pimpinannya yang didoktrin harus patuh, karena ada undang-undangnya kalau melawan pimpinan akan diberikan sanksi misalnya, di PHK dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu fenomena gaslighting ya. Jadi hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat, dan bisa terjadi di mana saja, baik itu di dalam rumah antara pihak yang lebih kuat biasanya ingin mencoba mendoktrin, memanipulasi ya, lewat alasan-alasan yang gak masuk akal. Tujuannya apa? Pelaku gaslighting itu untuk mengendalikan orang lain secara tidak sah ya. Jadi ya ini termasuk sebuah fenomena yang sering terjadi, dan ini juga bisa berdampak seseorang akan mengalami masalah tekanan batin ya, mulai dari depresi, anxiety, bahkan hingga psikosomatik. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami kasus gaslighting, ya mudah-mudahan jangan, tapi seandainya terjadi, ya tentu saja harus mengambil sikap ya. Jika teman-teman menjadi korban gaslighting, jadi sebenarnya sedang dimanipulasi oleh orang lain, karena pelaku gaslighting biasanya cukup pintar dalam bermain kata-kata ya, memanipulasi ya. Contohnya seperti yang tadi disampaikan, kalau orang tua terhadap anak mungkin, jangan sampai melawan, nanti kamu jadi durhaka. Kalau misalnya anak terhadap orang tua, misalnya dengan kata-kata, itu kan udah kewajiban orang tua ngurus anaknya. Kalau misalnya saudara, antara kakak beradik misalnya, ya kita kan saudara, ngapain sih yang kayak gitu direbut-ributkan. Padahal itu masalah yang penting misalnya ya, masalah uang yang banyak ya, puluhan juta, ratusan juta, dan lain sebagainya,
yang mengakibatkan korbannya justru akan merasa tertekan, frustasi, dan lain sebagainya. Demikian juga yang tadi pasangan suami istri, isu perselingkuhan dianggap suatu hal yang wajar, kabur dari rumah dianggap hal yang wajar, dan lain sebagainya. Tindakan kekerasan, KDRT dianggap hal yang wajar. Itu kan semua saya lakukan karena semata-mata saya sayang banget sama kamu. Makanya saya bertindak tegas seperti ini. Kalau perselingkuhan, nah itu kan wajar. Itu semua kamu sendiri yang salah. Coba kalau kamu perhatian sama saya. Coba kamu kalau misalnya pulang terus, nggak lembur terus, mungkin saya nggak mungkin melakukan hal ini. Nah, itu salah satu kata-kata yang dilontarkan oleh pelaku gaslighting ya, untuk memanipulasi orang lain. Kemudian juga samalah kejadian-kejadiannya di kantor, misalnya ada pimpinan yang memaki-maki anak buahnya dengan kata-kata yang kasar ya. Anak buahnya dimaki-maki dengan kata yang kasar. Nanti pembelaannya, saya nih ya marah-marah sama kamu itu karena saya sayang sama kamu. Kalau kamu nggak sayang mungkin kamu udah saya cuekin. Udah jelas-jelas kata-kata yang kasar apapun dengan alasan apapun tidak bisa ditoleransi, karena itu bisa menjatuhkan harkat martabat orang lain. Tapi dia memberikan pembelaan bahwa itu dilakukan karena saya sayang sama kamu. Nah, itulah teman-teman semua, banyak yang terjadi dalam hubungan yang beracun ya. Jadi untuk mengatasi hubungan yang toksik ini, kita bisa mengambil sikap. Sikap pertama mungkin memaksakan untuk diskusi. Walaupun kadang-kadang pelaku gaslighting ini cukup licin ya. Kadang-kadang bisa membolak-balikan, biasanya pintar ngomong ketika dia salah, tapi dia sendiri berkelit ya, seolah-olah bahwa orang lain, kamulah yang salah sebenarnya, korban tapi malah dituduh jadi pelaku. Ini semua kan gara-gara kamu. Kalau kamu nggak begini, saya nggak mungkin begini gitu. Jadi ketika sedang berada dalam kondisi itu, teman-teman harus sadari, jangan sampai terjebak oleh emosi yang akhirnya kita sendiri depresi, anxiety, nggak psikosomatik. Nah, untuk menyikapi hal ini tentu saja ada beberapa nilai-nilai yang bisa teman-teman lakukan. Di antaranya, coba renungkan langkah apa yang terbaik untuk terbebas dari hubungan yang toksik ini. Kalau di dalam keluarga mungkin kita nggak mungkin ya berkonflik terlalu hebat dengan keluarga, karena bagaimanapun yang terjadi, keluarga lah tetap keluarga. Orang-orang yang paling dekat dengan diri kita ya keluarga, karena dalam hal ini saya harus hati-hati menyampaikannya. Mungkin solusi yang terbaik ketika sedang berkonflik keluarga adalah teman-teman bisa menjalani hidup mandiri. Jadi kalau sudah dewasa mungkin misah, mencari kontrakan yang baru atau rumah yang baru. Nah, akhirnya ketika sudah berpisah, mungkin nanti akan memulai hidup yang baru. Suatu saat akan ada momen-momen untuk merenungi diri ya. Mungkin ketika hari raya ada momen kangen, momen rindu. Akhirnya rekonsiliasi, berbaikan lagi. Bahwa hal-hal yang dilakukan ternyata sangat menyinggung perasaan, tapi seiring waktu kita saling menyadari apapun yang terjadi, kita adalah bagian dari keluarga. Dan mungkin masih bisa kemungkinan untuk saling memaafkan, dan itu pastinya yang lebih diutamakan ya, lebih diprioritaskan agar hubungan baik dengan keluarga tetap terjaga. Kalau masih tidak bisa juga diperbaiki ya, untuk kebaikan bersama mungkin teman-teman bisa mencari tempat tinggal yang baru dan memulai hidup secara mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena membantu itu lebih baik daripada menerima ya. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kalau teman-teman bisa produktif, bekerja, tentu saja lebih baik ya. Bisa menjadi orang yang mandiri sehingga terbebas dari konflik internal dengan keluarga. Kemudian kalau terjadi di dalam pasangan ya pastinya
Siapa sih yang ingin hubungannya bermasalah dengan pasangan ya? Jadi harus mengedepankan diskusi. Kalau perlu libatkan pihak ketiga, bisa pihak ya konsultasi pernikahan banyak di lembaga KUA, ataupun pihak ketiga juga dari keluarga yang netral ya, atau dengan teman dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa diselesaikan, selesaikan berdua. Kalau bisa dipertahankan ya pertahankan, tapi semua dikembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar bahagia dalam menjalani hidup rumah tangga yang sedang kita jalani? Semua jawaban ada dari kita sendiri, karena yang tahu persoalan lebih jauh adalah orang yang menjalaninya. Dan tentu saja harus ada win-win solution. Tidak mungkin ada hubungan yang tidak seimbang, baik itu suami istri yang seharusnya saling pengertian, saling memahami. Jangan sampai terlibat dalam hubungan yang toksik yang membuat salah satu pasangannya yang menjadi korbannya menjadi depresi, anxiety, hingga psikosomatik. Tentu saja hal ini tidak diharapkan. Kalau yang masih buat pacaran ya, sering terjadi kekerasan misalnya dengan pasangannya, ada fenomena gaslighting, alasan cemburu, alasan sayang, tapi dia bebas melakukan kekerasan. Itu sebenarnya sebuah warning ya. Baru pacaran aja udah begitu hebatnya pertengkarannya, apalagi nanti kalau sudah menikah ya. Jadi ya anggap aja itu sebagai suatu pertanda bahwa kalau diteruskan nanti masalah yang besar bisa lebih terjadi ketika sudah menikah. Nanti mungkin akan lebih rumit masalahnya. Jadi harus lebih diselesaikan, harus ada perjanjian di awal, harus kedua belah pihak harus bicara untuk kebaikan, jalani hubungan yang lebih dewasa lagi. Ketika berada di lingkungan persahabatan misalnya, juga terjadi lingkungan yang toksik, saling membuli dengan alasan gitu aja ngambek, gitu aja marah. Mungkin sudah saatnya harus meninggalkan orang-orang yang seperti itu, karena di luar sana banyak lagi orang-orang yang baik yang menghormati diri kita apa adanya. Tetap kedepankan kebahagiaan diri kita, jangan sampai terjebak di dalam hubungan yang toksik, berada di lingkungan orang-orang yang salah, yang tidak menghormati, menghargai diri kita. Karena lebih sangat indah, bahagia bersama orang-orang yang saling menghargai dan menghormati. Kemudian juga seandainya ada fenomena gaslighting terjadi di lingkungan kerjaan, mungkin sudah waktunya untuk mereview kembali ya, apakah kita tetap melanjutkan karir kita di tempat pekerjaan itu, atau sudah saatnya kita balik kanan ya, untuk mencari tempat yang lebih baru lagi dengan komunitas yang baru lagi. Jangan khawatir, rezeki sudah ada yang mengatur. Jangan sampai terjebak bahwa wah, saya nggak bisa berbuat apa-apa meskipun sangat tidak nyaman karena saya sangat membutuhkan pekerjaan. Nah, ini kadang-kadang yang melemahkan diri kita. Ada posisi dilematis dalam hubungan yang toksik, baik itu dalam hubungan keluarga, hubungan pasangan suami istri, atau persahabatan. Karena ada kalanya juga saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya udah punya anak misalnya, dalam sebuah keluarga seperti itu. Memang banyak sekali ketika kita mengambil keputusan, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Untuk itu kita harus benar-benar bijak, karena kita sadari juga bahwa dampak gaslighting itu sangat dahsyat juga ya. Bisa membuat seseorang itu jadi depresi, kehilangan kepercayaan diri. Dia yang merasa benar tapi kadang-kadang disalah-salahkan. Kadang-kadang mentalitasnya juga jadi labil. Apa benar nih saya yang salah? Bukannya dia yang salah. Kadang-kadang memang pelaku gaslighting mudah membolak-balikan fakta yang sebenarnya. Nah, itulah teman-teman semua yang saya sampaikan mengenai bagaimana cara menghadapi hubungan yang toksik. Pada dasarnya fenomena gaslighting banyak sekali terjadi di hubungan-hubungan yang beracun, yang tidak sehat.
Nah, untuk itu keputusan ada di tangan diri kita sendiri. Langkah apa saja yang bisa kita lakukan, tapi prioritaskan kebahagiaan diri kita lah yang paling diutamakan. Karena kadang-kadang kita harus sadar ketika kita diam, tapi kita malahan jatuh ke dalam kondisi yang depresi, anxiety, hingga psikosomatik. Nah, sudah saatnya kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup memang banyak sekali lika-likunya, dan kita kadang-kadang terjebak di lingkungan yang salah. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil sikap dengan sebijak-bijaknya, sehingga kebahagiaan masih bisa diperoleh dan bisa menikmati hari-hari selanjutnya dengan bahagia, bertemu dengan orang yang baik. Makanya agama sangat menganjurkan agar kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Tujuannya apa? Agar memunculkan perasaan yang saling menghormati, saling menghargai, perasaan yang saling menyayangi, saling mencintai dengan perasaan yang tulus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.